Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang logika analisis. Perhatikan teks berikut. Tono akan ke luar negeri selama sebulan untuk urusan usaha dagangnya, sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 bawahan yang akan menggantikannya di kantor. Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tono sebagai berikut. Anto cukup kreatif dan cukup baik memimpin, namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Hasan paling kreatif dan cukup sehat, tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Anto dalam kepemimpinan. Dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan dan Anto, tetapi paling rajin, paling sehat, dan paling bagus memimpin. Kalau kita daftarkan pada tabel, maka Anto kreatif, kepemimpinan bagus, tapi tidak sehat dan tidak disiplin. Hasan paling kreatif, tapi masih kalah dari Anto. Untuk kesehatan, sehat, disiplin, tapi masih kalah dari Rudi. Rudi kekurangannya hanya pada kreativitas, yaitu dia kalah dari Hasan maupun Anto. Tapi paling bagus kepemimpinannya, paling sehat, dan paling disiplin. Kalau kita buat penilaian atau penskoran, yang plus dikasih 3, yang minus dan X dikasih 1, maka kita akan mendapati tabel berikut. Pada aspek kreativitas, itu Anto urutan ke-2, karena yang pertama adalah Hasan dan yang ketiga baru Rudi. Jadi yang pertama dikasih skor 3, yang kedua dikasih skor 2, yang ketiga dikasih skor 1. Sehingga Anto mendapat 2, Hasan 3, Rudi 1 dalam hal kreativitas. Dalam hal kepemimpinan, Anto 2, Hasan 3, Rudi 1 karena kurang, kemudian Rudi 3. Dalam hal kesehatan, Anto 1, Hasan 2, Rudi 3. Dalam hal disiplin,
Anto 1, Hasan 2, Rudi 3. Sehingga kalau dijumlahkan, Anto mendapat poin 6, Hasan mendapat poin 8, Rudi mendapat poin 10. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Calon pengganti Tono yang paling berpeluang untuk dipilih secara berurutan. Dari tabel tadi, kita bisa lihat yang paling berpeluang pertama adalah Rudi, kedua Hasan, ketiga Anto. Jadi jawabannya adalah Rudi, Hasan, Anto. Berikut. Jika Tono mempertimbangkan aspek kreativitas saja sebagai kriteria utama, pernyataan yang paling tepat adalah, kita lihat kembali tabel tadi, lihat kolom kreativitas, Anto adalah pilihan terbaik. Salah, yang terbaik adalah Hasan. Jika dilihat keunggulan pada setiap aspek, orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih Tono adalah kita lihat Rudi unggul pada 3 aspek dan nilainya paling besar. Maka yang paling berpeluang adalah Rudi. Pernyataan berikut yang tidak tepat. Anto dan Hasan masih kalah sehat dibandingkan Rudi. Ya, Rudi paling sehat, itu benar. Anto dan Rudi mengalahkan Hasan dalam hal kepemimpinan. Lihat kolom kepemimpinan, Hasan masih kalah dari Rudi dan Anto. Tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam hal kreativitas. Itu betul. Kekurangan Anto dibandingkan dengan Hasan dan Rudi adalah dalam hal kerajinan dan kesehatan. Itu betul. Anto masih lebih rajin daripada Hasan. Salah. Dan lebih baik dalam hal memimpin. Yang lebih baik itu adalah Rudi dalam hal memimpin. Jadi, pernyataan yang salah adalah Anto masih lebih rajin daripada Hasan dan lebih baik dalam hal memimpin. Perhatikan teks berikut. Tony memiliki rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5.
Tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 adalah yang terbawah. Tony menyimpan buku-buku pelajarannya ke dalam rak dengan aturan sebagai berikut. Buku pelajaran geografi disimpan tepat di atas buku pelajaran matematika. Jadi, nomor urutnya buku geografi, nomor urut tingkatnya itu lebih kecil dari matematika. G lebih kecil M. Buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan tepat di bawah buku matematika. Berarti nomor urut tingkat buku matematika lebih kecil dari buku bahasa Indonesia. Buku pelajaran ekonomi di atas fisika. Jadi ekonomi di atas fisika, E lebih kecil F. Buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran geografi. Fisika di atas geografi dan kimia di atas geografi. Buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling berjauhan, saling terpisah sejauh mungkin. Coba kita urutkan. Dari sini E lebih kecil F,
F lebih kecil G. Sedangkan dari sini G lebih kecil M lebih kecil B. K dan bio berjauhan. Berarti salah satu dari kimia atau biologi itu terletak di tingkat 1 atau tingkat 5. Tetapi karena kimia nomor urut tingkatnya lebih kecil dari geografi, maka buku kimia itu di tingkat paling atas. Jadi kimia paling atas. Setelah itu diikuti buku fisika. Jadi kimia di tingkat atas, maka biologi di tingkat paling bawah. Setelah K itu bukan G, tetapi diikuti F dulu, karena F lebih kecil G. Di sini F, setelah itu baru G, diikuti M, lalu diikuti bahasa Indonesia. Kemudian buku ekonominya itu lihat hubungan di sini. E lebih kecil F lebih kecil G, maka buku ekonomi di tingkat 1. Jadi tingkat paling atas itu kimia dan ekonomi, di bawahnya fisika, di bawahnya lagi geografi, di bawahnya matematika, tingkat paling bawah adalah bahasa Indonesia dan biologi. Kita lihat pertanyaannya. Adik Tony mengambil buku geografi dan menyimpannya kembali di samping buku bahasa Indonesia. Tingkat yang kosong adalah, kita lihat, geografi itu di tingkat 3. Dia ambil, kemudian simpan
di samping bahasa Indonesia. Jadi dia simpan di tingkat 5. Maka tingkat yang kosong adalah tingkat 3. Buku yang terletak di tingkat 1 tadi sudah didapatkan dari tabel itu adalah kimia dan ekonomi. Kimia. Berikut. Buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah buku biologi. Buku yang disimpan di tingkat ketiga terendah. Ketiga terendah adalah buku geografi. Urutan 5 buku dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah. Kimia, fisika, geografi, matematika, biologi. Benar. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia paling bawah, salah. Ekonomi, fisika, matematika, salah. Ekonomi, fisika, geografi. Fisika, matematika, salah. Fisika kedua. Matematika, salah. Dia di keempat. Buku yang disimpan tidak berdampingan dengan buku yang lain. Yang tidak berdampingan dengan buku lain adalah fisika, geografi, matematika. Demikianlah beberapa soal latihan logika analisis. Pembahasan ini masih akan dilanjutkan dengan topik yang sama. Terima kasih.